Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang kami muliakan kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita bisa tetap menjalankan ibadah puasa pada bulan Ramadan di tahun 1444 Hijriah. Semoga pada tahun ini kita bisa melaksanakan ibadah puasa dengan sempurna, tanpa ada halangan suatu apapun. Biqauli Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Salawat serta salam tetap dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari jalan yang gelap menuju jalan yang terang, yakni agama Islam. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kali ini alhamdulillah kita masih bisa melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan di tahun 1440 Hijriah ini. Mudah-mudahan kita bisa tetap melaksanakan di tahun berikutnya dan tahun berikutnya. Semoga kita tetap diberi umur yang panjang, sehingga senantiasa bisa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan kewajibannya dan menjauhi larangannya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di bulan yang suci ini kita sering melaksanakannya. Kita juga sering, mulai dari kecil sampai sekarang, kita selalu melewati bulan-bulan yang suci ini, yaitu bulan Ramadan, bulan yang sangat dinanti-nanti oleh umat Islam di seluruh dunia. Namun, bagi kita, apakah Ramadan ini hanya sebagai rutinitas belaka, atau sebagai bulan di mana di situ kita meningkatkan ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Itu semua tergantung dari pribadi masing-masing. Bisa diibaratkan bahwa Ramadan itu adalah bagaikan seperti madrasah atau sekolah, di mana sekolah itu ada jenjang-jenjangnya. Kalau di madrasah mungkin ada MI, ada MTS, dan ada MA. Kalau di sekolah ada SD, ada SMP, dan SMA. Di mana ketika kita semakin naik pada jenjang berikutnya, maka otomatis disitulah kita akan mendapatkan pelajaran yang lebih meningkat untuk meningkatkan kualitas kita, meningkatkan kompetensi kita. Maka pada bulan Ramadan ini tergantung pada masing-masing. Apakah bulan Ramadan ini diibaratkan sebagai madrasah, di mana di madrasah itu ada aturan-aturannya, ada pendidikannya, ada gurunya, ada kurikulumnya, dan lain sebagainya. Maka apabila kita mau meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala melalui ibadah puasa ini, maka kita tentunya mengibaratkan kita naik pada jenjang berikutnya, sehingga tantangan yang kita hadapi akan semakin besar. Sebagaimana di madrasah, kalau di SD atau MI misalkan, aturannya mungkin masih sedang-sedang saja, tidak terlalu berat, karena memang tahapnya dasar. Jika kita naik ke tingkat yang berikutnya, pada tingkatan SMP atau MTS, maka tentunya kompetensinya pun akan semakin bertambah berat, dan ujiannya pun akan semakin berat. Tetapi pendidikan yang berat itu akan menjadikan kualitas kita sebagai umat muslim akan semakin tinggi. Kalau kita naik ke jenjang berikutnya lagi, otomatis pasti akan ada ujian yang lebih berat lagi. Maka jika kita mengibaratkan bulan Ramadan ini sebagai madrasah, maka di situ pasti ada pendidiknya. Apa sih pendidiknya? Siapa pendidiknya? Pendidiknya adalah iman dan niat kita, bahwa
kita ini benar-benar niat melaksanakan ibadah puasa hanya karena kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tujuan kita di sini hanya adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya pendidiknya saja. Apa kurikulumnya? Apa silabusnya kalau di dalam perangkat pembelajarannya? Perangkat pembelajarannya yaitu ada rukun puasa, ada syarat sahnya puasa, ada apa saja yang membatalkan puasa. Kalau rukun puasa kita awali dengan niat dan menahan diri sampai waktu maghrib. Kalau syarat sahnya, semua syarat wajibnya untuk umat Islam, khususnya bagi yang balik. Dan apa yang membatalkannya? Yang membatalkan adalah ketika kita otomatis makan dan minum dengan sejajar dan banyak hal lagi. Selain ada kurikulumnya, juga ada peserta didiknya. Siapa peserta didiknya itu? Ya, peserta didiknya adalah umat Islam di seluruh dunia yang dia punya kewajiban untuk melaksanakan ibadah puasa. Selain peserta didik, juga ada mata pelajarannya. Apa mata pelajarannya itu? Yaitu kesabaran. Ada beberapa kesabaran dalam hal ini. Yang pertama adalah sabar dalam menahan hal-hal yang membatalkan puasa. Itu yang pertama. Yang kedua, sabar. Seakan-akan kita ini merasakan apa yang sudah dirasakan oleh kaum fakir dan miskin. Terus yang ketiga adalah sabar dalam mempersiapkan diri. Apakah kita nanti merasakan hal yang sama seperti mereka? Maka itu salah satu pelajaran yang bisa kita ambil dari ibadah puasa ini. Tidak hanya itu, karena ini bentuk ibadah yang kita ibaratkan sebagai madrasah. Di madrasah itu ada ujiannya. Apa ujiannya itu? Ya, ujiannya melawan hawa nafsu. Yang kita tahu sendiri bahwa memang tujuan dari ibadah puasa sendiri itu adalah melawan hawa nafsu. Sebagaimana yang peristiwa ketika setelah perang Badar, ya, Nabi mengatakan, "Roja'na mina jihadil asghar ila jihadil akbar." Apa yang dimaksud dengan jihadil akbar ini? Ternyata yang dimaksud jihadil akbar adalah melawan hawa nafsu. Dan tidak hanya itu juga, kalau sudah ada ujiannya tentunya ada hasilnya. Apa maksud dari ujian itu semuanya? Yaitu tujuan dari itu semua adalah menjadikan umat muslim menjadi pribadi yang lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.